4 aliran filsafat matematika et Rico aja. Pernahkah Anda bertanya mengapa manusia menciptakan angka? Jawabannya bukan untuk belajar matematika, melainkan untuk bertahan hidup. Ketika peradaban mulai berkembang, manusia membutuhkan cara untuk menghitung hasil panen, mengelola perdagangan, membangun kota, dan mengamati pergerakan benda-benda di langit. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Babilonia mengembangkan sistem bilangan yang lebih teratur dengan menggunakan basis 60, yang dikenal sebagai sistem seksagesimal. Hebatnya, warisan mereka masih kita gunakan sampai sekarang, yaitu seperti sistem waktu 60 detik dalam 1 menit, atau besaran sudut 360 derajat dalam satu lingkaran. Dari sinilah perjalanan panjang matematika dimulai, berawal dari kebutuhan hidup sampai berkembang dalam peradaban manusia. Perkembangan besar berikutnya terjadi di zaman Yunani kuno, yaitu terjadi pada 600 sampai dengan 500 tahun sebelum Masehi. Setelah mempelajari sistem angka dan astronomi dari Babilonia, para pemikir Yunani mulai menggabungkan berbagai bidang ilmu seperti aritmetika, geometri, astronomi, dan musik ke dalam satu konsep yang disebut matema, yang kemudian kita kenal dengan matematika. Pada saat ini, matematika tidak lagi dipandang sekedar sebagai alat untuk menghitung dan mengukur, melainkan sebagai ilmu yang menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan melalui logika dan pembuktian. Dalam pandangan ini, angka tidak hanya mewakili benda yang dapat dihitung, tetapi dipahami sebagai objek abstrak yang dapat dipelajari melalui penalaran. Seiring berkembangnya matematika di Yunani kuno, para filsuf mulai mengajukan sebuah pertanyaan yang masih diperdebatkan hingga sekarang. Apakah matematika ditemukan, atau sebenarnya matematika itu diciptakan oleh manusia? Salah satu pandangan yang paling berpengaruh pada saat itu adalah aliran Platonisme. Menurut pandangan ini, objek-objek matematika seperti angka, titik, garis, lingkaran, dan sebagainya bersifat abstrak dan telah ada secara independen, terlepas dari manusia maupun alam fisik. Dengan kata lain, manusia tidak menciptakan matematika, tetapi menemukan kebenarannya, di mana kebenaran matematika bersifat mutlak atau a priori. Tugas matematikawan bukan menciptakan aturan baru, tetapi memahami dan membuktikan kebenaran tersebut melalui logika. Selama lebih dari 2000 tahun, pandangan Platonisme menjadi salah satu dasar dalam memahami hakikat matematika. Namun, memasuki akhir abad ke-19, para matematikawan mulai mempertanyakan kembali pandangan tersebut. Muncullah sebuah krisis logika pada tahap pertama yang berpusat pada satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya dasar dari matematika? Jika objek matematika benar-benar bersifat universal dan sudah ada sejak awal, bagaimana kita dapat membuktikan keberadaannya? Perdebatan ini membuat definisi dan dasar objek matematika kembali dipertanyakan. Akibatnya lahirlah berbagai aliran filsafat matematika yang menawarkan jawaban berbeda, seperti Platonisme, logisisme, formalisme, dan intuisionisme. Masing-masing memiliki cara pandang tersendiri tentang apa itu matematika dan mengapa pernyataan matematika dapat dianggap benar. Di awal abad ke-20, tidak semua matematikawan sepakat dengan pandangan Platonisme. Salah satu tokoh yang menentangnya adalah matematikawan yang berasal dari Belanda, yaitu L.A.J. Brouwer, yaitu pelopor dari aliran intuisionisme. Berbeda dengan Platonisme yang mewakili bahwa objek matematika sudah ada secara mutlak. Intuisionisme berpendapat bahwa kebenaran matematika merupakan hasil konstruksi ide dan dari pemikiran manusia. Dengan kata lain, suatu objek matematika baru dianggap ada jika dapat dibangun atau dikonstruksi secara intuisi manusia. Bagi Brouwer, intuisi merupakan fondasi utama matematika. Dari intuisi, lahirlah konsep-konsep matematika.
Sedangkan logika hanyalah alat yang digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan hasil konstruksi tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan intuisionisme, berlaku hubungan logika subset dari matematika dan matematika subset dari intuisi. Artinya, logika merupakan bagian dari matematika dan matematika sendiri merupakan bagian dari intuisi manusia. Berbeda dengan intuisionisme, aliran logisisme yang dipelopori oleh Gottlob Frege memiliki pandangan yang lebih sejalan dengan Platonisme. Frege berpendapat bahwa kebenaran matematika harus diturunkan melalui penalaran logis secara deduktif. Menurut logisisme, seluruh konsep dan teorema matematika pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai bagian dari logika. Dengan demikian, logika bukan sekedar alat untuk membuktikan matematika, melainkan fondasi utama yang menjadi dasar seluruh konsep matematika. Pandangan ini dapat dilihat dalam hubungan matematika sebagai subset dari logika. Artinya, matematika dipandang sebagai bagian dari logika. Jika suatu pernyataan dapat dibuktikan secara logis, maka pernyataan tersebut juga memiliki kebenaran matematis. Selain Platonisme, intuisionisme dan logisisme, muncul juga aliran formalisme sebagai alternatif dalam menjawab hakikat matematika itu sendiri. Tokoh utamanya adalah David Hilbert yang memandang matematika dari sudut yang berbeda. Menurut formalisme, kebenaran matematika bukan ditentukan oleh keberadaan objek matematika, melainkan oleh simbol-simbol yang disusun dan dimanipulasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, matematika dipandang sebagai sebuah sistem simbol yang memiliki aturan main. Selama proses pembuktiannya mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kontradiksi, maka pernyataan matematika dianggap benar. Dalam beberapa hal, formalisme memiliki kesamaan dengan intuisisme karena sama-sama tidak bergantung pada dunia ide seperti yang diyakini oleh Platonisme. Namun, keduanya berbeda dalam menyikapi objek matematika yang tidak dapat dikonstruksi secara langsung. Intuisi cenderung menolak objek seperti itu, sedangkan formalisme tetap menerimanya, selama penggunaannya konsisten dengan aturan-aturan formal yang berlaku. Pandangan ini kemudian memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan statistika, teori peluang, dan ilmu komputer. Karena banyak konsep matematika modern dibangun melalui sistem simbol, aturan formal, dan pembuktian yang konsisten. Perdebatan antara logisisme dan formalisme dan aliran-aliran lainnya masih belum juga menemukan titik temu. Memasuki awal abad ke-20, muncul krisis logika tahap kedua, yaitu krisis yang berpusat pada kontradiksi atau paradoks dalam dasar-dasar matematika. Salah satu pemicunya adalah paradoks Russell yang diperkenalkan oleh Bertrand Russell, di mana paradoks ini menunjukkan bahwa teori himpunan telah naif dalam menghasilkan kontradiksi, sehingga mengancam fondasi matematika yang pada saat itu dipegang kuat oleh aliran formalisme yang dicetuskan oleh David Hilbert. Russell mendefinisikan himpunannya sebagai berikut: R sama dengan himpunan X sehingga X bukan X. Artinya, R adalah himpunan yang berisi semua himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri. Lalu muncul pertanyaan sederhana tetapi sangat sulit dijawab pada saat itu, yaitu, apakah R bukan dari F? Jika iya, jika tidak, maka R adalah R. Kedua jawaban tersebut menghasilkan sebuah kontradiksi. Inilah yang dikenal sebagai paradoks Russell, dan paradoks ini mengguncang keyakinan bahwa seluruh matematika dapat dibangun hanya dengan teori himpunan tanpa batasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ernst Zermelo mengusulkan sistem aksioma teori himpunan. Salah satu gagasan pentingnya adalah bahwa setiap himpunan harus dihimpun dari himpunan yang telah ada, bukan dari semua objek secara bebas. Secara sederhana dapat dituliskan bahwa S adalah superset dari A dan RA
adalah himpunan X sehingga X adalah elemen dari A. Dengan pembatasan ini, pembentukan himpunan menjadi lebih terkontrol, sehingga kontradiksi seperti paradoks Russell dapat dihindari. Sistem aksioma inilah yang menjadi fondasi teori himpunan modern, yang digunakan sebagian besar matematika hingga saat ini. Setelah berhasil mengembangkan sistem aksioma yang konsisten, aliran formalisme yang dipelopori oleh David Hilbert memiliki sebuah ambisi yang besar yang dikenal sebagai program Hilbert. Tujuannya adalah membangun fondasi matematika yang konsisten, lengkap, dan mampu membuktikan seluruh kebenaran matematika hanya melalui aturan-aturan logika. Namun, pada tahun 1931, matematikawan Austria Kurt Gödel mengguncang ambisi tersebut melalui teorema ketidaklengkapan Gödel. Gödel mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu jika sebuah sistem aksioma mampu menjadi fondasi seluruh matematika, apakah sistem tersebut dapat membuktikan setiap teorema yang benar berada di dalamnya? Sebagai contoh, salah satu sistem aksioma yang paling terkenal adalah aritmatika Peano, yang menjadi dasar teori bilangan modern. Selama bertahun-tahun, sistem ini berhasil membuktikan ribuan teorema matematika. Namun, perkembangan matematika kemudian menghadirkan contoh yang menarik, yaitu teorema Goodstein. Teorema ini menyatakan bahwa setiap barisan Goodstein pada akhirnya akan berakhir di nol, meskipun pada awalnya nilainya terus-menerus membesar dengan sangat cepat. Yang mengejutkan, teorema Goodstein tidak dapat dibuktikan hanya menggunakan teorema Peano, melainkan harus dibuktikan secara inspection. Artinya, teorema Goodstein tidak dapat dibuktikan hanya menggunakan teorema Peano. Pembuktian memerlukan sistem yang lebih kuat dengan menambahkan ekstra lemma di dalamnya, sehingga dapat dilihat bahwa aksioma Peano itu tidak lengkap. Di era matematika modern, temuan Gödel menjadi salah satu ilustrasi nyata dari gagasan Gödel. Sekonsisten apapun suatu sistem aksioma yang dibangun, selalu ada teorema yang berada di luar kemampuan sistem tersebut untuk dibuktikan. Inilah mengapa hingga saat ini matematika dipahami sebagai ilmu yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika sebuah sistem berhasil menjawab banyak persoalan, akan selalu muncul pertanyaan baru yang menuntut fondasi yang lebih kuat. Dengan kata lain, setiap jawaban dalam matematika justru membuka jalan bagi pertanyaan berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ya guys. Bye-bye.